Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski, angkatan 2017, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Jadi video ini merupakan tugas mata kuliah pengambilan keputusan, yang mana tugas ini merupakan tugas mata kuliah yang dosen pengampunya yaitu Pak Herul SPD MPD. Jadi mata kuliah pengambilan keputusan ini merupakan mata kuliah semester 6 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jadi di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi sekarang, yaitu wabah virus COVID-19. Jadi teman-teman tetap stay depan HP kalian atau depan laptop kalian, tonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Jadi langsung saja saya akan ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya, apakah saudari sepakat atau tidak terhadap program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam mengatasi atau pencegahan COVID-19? Jadi menurut saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini, yaitu yang pertama mengenai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kenapa saya setuju? Karena adanya PSBB ini akan mencegah munculnya keramaian dan berbagai aktivitas publik yang dapat memicu terjadinya penularan virus COVID-19. Jadi saya setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai PSBB. Kemudian yang kedua mengenai surat edaran, yaitu kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan surat edaran. Saya juga setuju. Kenapa? Karena adanya surat edaran yang dikeluarkan untuk sekolah-sekolah, perkuliahan, maka aktivitas belajar mengajar diarahkan ke rumah dan dilakukan di rumah, dan juga aktivitas seperti ibadah dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga, saya sangat setuju juga dengan kebijakan pemerintah yang adanya pemeriksaan kesehatan di 135 titik di bandar udara, darat, dan pelabuhan, yang mana adanya pemeriksaan kesehatan, siapa saja yang melewati wilayah tersebut akan diperiksa. Kemudian jika ada gejala atau orang yang gejalanya atau positif COVID-19 ini tidak akan diizinkan untuk melewati wilayah tersebut, melainkan akan diisolasi atau dikarantina, entah itu di rumah sakit atau tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Jika saudara sebagai pembuat keputusan atau hal ini presiden, program-program apa yang saudara buat sebagai kebijakan untuk mengatasi atau pencegahan penyebaran virus corona yang dianggap paling efektif? Kalau misalnya saya sebagai pembuat kebijakan atau hal ini presiden, yang paling efektif, kebijakan yang paling efektif melakukan aktivitasnya di rumah, untuk berdiam diri di rumah agar tidak adanya kerumunan yang akan berpotensi penularan COVID-19. Jadi adanya pemantauan bahwa physical distancing atau social distancing, maka penularan COVID-19 ini tidak akan terjadi. Itu dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kedua, kebijakan yang efektif menurut saya untuk pencegahan penyebaran virus corona, yaitu pemerintah hendaknya membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, misalnya masyarakat yang perekonomiannya rendah. Kan masyarakat itu berbeda-beda, ada yang perekonomiannya di atas dan ada yang di bawah. Jadi di sini pemerintah hendaknya memberikan bantuan berupa masker gratis atau
hand sanitizer. Jadi masyarakat jika ingin keluar ada hal-hal yang penting bisa menggunakan masker. Kemudian pertanyaan yang ketiga, efek dari virus corona menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak ekonomi terkhusus untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK. Program kebijakan apa yang Anda lakukan sebagai pemerintah untuk membantu dan mengatasi dampak tersebut? Kalau menurut saya, ini karyawan yang di PHK, hendaknya kebijakan pemerintah yaitu dengan mempercepat program kartu prakerja, ya. Jadi kartu prakerja ini hanya diperuntukkan kepada karyawan yang terkena PHK. Kartu program prakerja ini bagus. Kenapa? Karena di dalamnya, maaf tadi ya di skip karena ada suara motor yang sangat mengganggu. Jadi saya lanjut saja. Tadi mengenai karyawan yang di PHK, yaitu memberikan kartu prakerja. Ya, jadi kartu prakerja ini ada manfaatnya, yaitu memberikan bantuan uang tunai kepada karyawan yang di PHK, yang juga di dalamnya ada pelatihan skill dalam berbisnis. Jadi yang pemegang dari kartu prakerja ini dapat dilatih skillnya untuk berbisnis. Jadi mereka akan terlatih berbisnis, kemudian membuat bisnis dan akan menghasilkan uang. Jadi itu menurut saya kebijakan yang harus dilakukan pemerintah kepada karyawan yang di PHK. Kemudian menurut saya kebijakan pemerintah juga misalnya mengurangi pajak kepada karyawan yang terkena PHK tersebut. Jadi untuk mengurangi sedikit bebannya, karena kan sudah menganggur dan tidak punya pekerjaan untuk membayar pajak, jadi hendaknya pemerintah mengurangi biaya pajak. Tugas medis TNI Polri, pemerintah pusat dan daerah tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan dalam penanganan COVID-19 ini. Yaitu yang pertama kepada tim medis yang berada garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, yang mengorbankan hidup dan matinya untuk menangani COVID-19 ini. Tetap semangat dan kami semuanya pasti mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan. Kemudian kepada TNI Polri, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya yang selalu berpatroli di luar rumah, memantau dan memberitahu kepada semua masyarakat untuk tetap di rumah, selalu menjaga kebersihan dan memakai masker. Terima kasih atas semuanya. Kemudian kepada pemerintah pusat dan daerah, sejauh ini selalu memberikan kebijakan-kebijakan apapun itu sedemikian rupa untuk menangani COVID-19 ini. Tetap semangat. Jadi marilah kita sama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, segera berlalu, dan semoga wabah COVID ini telah segera menghilang dari muka bumi ini agar kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir dari saya mengucapkan kepada teman-teman semua agar tetap di rumah, stay at home, stay healthy, stay safe, rajin cuci tangan, selalu menjaga kebersihan, pakai masker jika keluar ada hal-hal yang penting, pakailah masker
Kemudian makanlah makanan yang sehat, yang bergizi, melakukan olahraga yang teratur, dan minum vitamin, suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dari saya mungkin hanya itu. Kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya jawab itu pendapat saya. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.